Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdini Hayati dengan NIM 2301064, mata kuliah Fikih 2 dengan dosen pengampu Ibu Hilma Nafsiati, SHI MA. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Fikih 2, yang mana ujian kali ini yaitu tentang pernikahan atau perkawinan dalam Islam. Pertanyaan pertama yaitu, seberapa penting menurut saudara mempersiapkan perkawinan dari segi mental dan fisik menurut kacamata Islam, dan jodoh seperti apa yang harus dipersiapkan dan apa dampaknya jika ada salah satunya diabaikan. Nah, dalam mempersiapkan perkawinan dari segi mental dan juga fisik sangat penting dalam Islam, karena pernikahan adalah ibadah yang paling panjang dari ibadah lainnya, dan juga komitmen seumur hidup yang membawa tanggung jawab besar. Nah, persiapan mental mencakup niat yang tulus serta kesiapan menghadapi dinamika rumah tangga dan kemampuan manajemen konflik agar keharmonisan terjaga. Persiapan fisik meliputi pemeriksaan kesehatan pada pranikah untuk memastikan tidak adanya penyakit menular atau menahun dapat memengaruhi masa depan rumah tangga. Dan dalam memilih jodoh, Islam menekankan kriteria yang utama adalah agama. Nah, selanjutnya yaitu harta, nasab, keturunan, dan juga kecantikan atau keelokan rupa. Nah, dengan penekanan utama pada agama sebagai faktor keberuntungan dan juga keberkahan dalam pernikahan. Jodoh sendiri adalah ketetapan Allah SWT, namun umat Islam dianjurkan juga berikhtiar atau berusaha serta berdoa dan memperbaiki diri agar mendapatkan pasangan terbaik. Nah, dampak jika persiapan mental atau fisik diabaikan bisa sangat serius, seperti meningkatnya konflik, perceraian, perselingkuhan, dan juga masalah kesehatan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, persiapan yang matang tentu secara mental, spiritual, dan juga fisik, serta yang tidak kalah pentingnya finansial, sangat dianjurkan agar pernikahan menjadi sakinah, mawaddah, dan juga warahmah sesuai dengan syariat Islam atau ajaran Islam. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu, apa makna pernikahan sebagai ibadah yang dimaksud dalam Islam sehingga bisa memotivasi pasangan membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, selanjutnya yaitu, pernikahan sebagai ibadah dalam Islam bermakna bahwa setiap aspek pernikahan dilakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjalankan perintahnya, sehingga pernikahan bukan sekedar hubungan sosial tetapi juga amal ibadah yang bernilai pahala. Dengan memandang pernikahan sebagai ibadah, pasangan termotivasi untuk membangun keluarga yang sakinah, tenang, dan juga mawaddah penuh cinta, serta warahmah penuh kasih sayang, karena tujuan pernikahan sendiri adalah menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan juga rahmat di antara suami dan juga istri, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. Nah, selain itu, pernikahan adalah sunnah Rasulullah SAW yang mengajarkan memperbaiki akhlak dan menjauhkan dari perbuatan yang tidak baik, sehingga menjadi sarana untuk saling mengingatkan satu dan lainnya dalam kebaikan dan meningkatkan keimanan. Melalui pernikahan, pasangan dapat menjalankan peran sebagai suami, istri, dan juga orang tua yang bertanggung jawab, membangun keluarga yang harmonis dan menjadi ladang amal kebaikan. Nah, dengan memahami makna pernikahan sebagai ibadah, pasangan akan lebih serius dalam dan juga sabar dalam membina rumah tangga, menjadikan pernikahan sebagai jalan meraih ridho Allah SWT, kebahagiaan dan juga dunia dan juga akhirat,
serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan juga warahmah sesuai tuntunan atau syariat Islam. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga. Sejauh mana pasangan pengantin harus memahami rukun, syarat-syarat sah dan batalnya perkawinan sehingga bisa meminimalisir permasalahan rumah tangga di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu memahami rukun, syarat sah dan juga batalnya perkawinan sangat krusial bagi pasangan pengantin untuk meminimalisir masalah rumah tangga dalam masa depan. Dalam Islam, rukun nikah ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu calon pengantin laki-laki dan juga perempuan. Selanjutnya adanya wali, saksi, dan juga ijab kabul, dan juga serta mahar. Dan syarat sahnya seperti tidak adanya halangan mahram, adanya persetujuan kedua belah pihak, serta restu dari orang tua, dan memenuhi ketentuan usia. Agar pernikahan sah secara hukum dan juga agama. Pemahaman ini membantu pasangan menghindari pernikahan yang batal atau bisa dibatalkan, misalnya akibat poligami tanpa izin dan menikahi bekas istri yang dilarang, atau adanya hubungan mahram yang menghalangi pernikahan. Jika salah satu atau rukun tidak dipenuhi, maka pernikahan bisa batal demi hukum sehingga tidak mengikat secara agama dan negara yang berpotensi menimbulkan konflik dan masalah hukum di kemudian harinya. Nah, dengan memahami aspek-aspek ini, pasangan dapat memastikan pernikahan yang sah secara syariat dan juga hukum negara, membangun fondasi keluarga yang kuat dan harmonis, serta menghindari risiko pembatalan atau sengketa hukum yang bisa merusak rumah tangga. Jadi kesimpulannya, pemahaman menyeluruh tentang rukun dan juga syarat sah dan batalnya perkawinan adalah langkah preventif penting dalam membina keluarga sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Selanjutnya yaitu pertanyaan keempat. Jelaskan analisis saudara tentang talak dan dalam Islam dan dampaknya terhadap rujuk dan status perkawinan selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu talak dalam Islam. Talak sendiri adalah tindakan seorang suami mengakhiri ikatan pernikahan dengan mengucapkan lafaz atau kata-kata talak meskipun diperbolehkan, namun talak dianggap sebagai tindakan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir ketika tidak ada lagi solusi lain untuk memperbaiki hubungan suami dan juga istri atau memperbaiki pernikahan. Terdapat beberapa jenis talak dalam Islam. Yang pertama yaitu talak raj'i. Talak raj'i disebut juga talak 1 atau 2, di mana suami berhak rujuk kembali kepada istrinya selama masa iddah atau masa tunggu setelah perceraian tanpa perlu akad nikah baru. Nah, selanjutnya yaitu talak bain. Talak bain adalah talak yang memutuskan ikatan pernikahan secara langsung, yang mana talak bain terdiri dari bain sugro, yaitu talak yang tidak memungkinkan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru. Ini terjadi setelah talak 1 atau 2 ketika masa iddah telah habis. Nah, selanjutnya yaitu bain kubro, talak 3, di mana suami tidak bisa menikahi kembali mantan istrinya kecuali setelah mantan istrinya menikah dengan orang lain, kemudian dia bercerai dan telah habis masa iddahnya, baru boleh kembali kepada istrinya. Nah, dampak talak terhadap rujuk dan status perkawinan selanjutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu talak raj'i. Suami dapat rujuk kembali pada istri selama masa iddah tanpa akad nikah baru sehingga status perkawinan tetap berlanjut jika rujuk dilakukan.
Nah, selanjutnya yaitu talak bain subro dan juga talak bain kubro, seperti yang telah saya sampaikan tadi. Nah, selanjutnya yaitu talak harus diucapkan dengan jelas, memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah secara hukum Islam. Pengucapan talak dalam kondisi marah, besar, atau tidak sadar dapat diperdebatkan keabsahannya. Jadi proses talak juga melibatkan pengadilan agama untuk memastikan hak-hak istri terlindungi. Selanjutnya yang terakhir yaitu jelaskan tantangan modern saat ini menjaga syariat Islam dalam pelaksanaan walimatul urs di tengah masyarakat yang konsumtif dan juga tren sosial. Nah, pada pertanyaan yang kelima ini, tantangan menjaga syariat Islam dalam pelaksanaan walimatul urs atau resepsi pernikahan di tengah masyarakat yang modern dan juga konsumtif dan juga tren sosial sangat kompleks pada saat ini. Nah, walimatul urs saat ini kerap berubah menjadi pesta yang mewah, berlebihan, menimbulkan beban finansial, dan juga menggeser makna sebenarnya dalam Islam yang menekankan kesederhanaan, kemudahan, dan juga kebahagiaan tanpa adanya pemborosan dan juga mubazir. Pengaruh budaya yang konsumtif dan juga tren sosial seperti keharusan mengadakan resepsi besar, penggunaan dekorasi yang mewah, serta musik modern dan juga undangan yang berlebihan seringkali bertentangan dengan nilai syariat yang menghindari kemewahan dan juga pemborosan. Nah, selain itu munculnya kecemburuan sosial dan juga gengsi membuat sebagian masyarakat merasa menyaingi gaya pesta orang lain. Sehingga walimatul urs tidak lagi menjadi ibadah syukur, tapi sebagai ajang pamer dan juga bisnis. Nah, praktik-praktik seperti pencampuran tamu laki-laki dan juga perempuan tanpa batasan syariat, tata rias pengantin yang berlebihan, dan juga penggunaan fasilitas yang tidak sesuai syariat juga menjadi tantangan nyata pada saat zaman modern saat ini. Nah, jadi hal ini menyebabkan penyimpangan dari tujuan maqasid syariah yang ingin menciptakan keluarga yang harmonis dan juga penuh dengan rahmat. Jadi solusi untuk mengatasi tantangan ini yang pertama yaitu masyarakat perlu kembali pada prinsip Islam atau kembali pada awalnya yang menekankan kesederhanaan, tidak memberatkan dan juga menghindari kemubaziran. Nah, pemahaman agama atau pendidikan agama dan pemahaman tentang maqasid syariah harus ditingkatkan lagi agar pelaksanaan walimatul urs sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan tidak terjebak pada tren sosial yang konsumtif. Jadi dengan demikian walimatul urs tetap menjadi ibadah yang lebih bermakna, menjadi dan juga membangun ukhuwah tanpa menimbulkan dampak negatif sosial dan juga ekonomi. Nah, jadi pernikahan itu dilakukan secara sederhana kembali kepada syariat Islam, tidak harus melakukan pernikahan atau resepsi yang berlebihan. Misalnya saja berhutang jika ingin melakukan resepsi pernikahan. Padahal kan syariat telah mengatakan pernikahan sendiri sebagai tujuannya untuk memberitahu kepada khalayak umum bahwa pasangan ini sudah sah menjadi suami istri. Nah, kalau pernikahan sesuai dengan syariat bisa dilakukan dengan intimate wedding, yang mana pada konsep intimate wedding ini hanya mengundang orang-orang yang seperlunya seperti keluarga inti dan juga kerabat-kerabat dekat tanpa melibatkan masyarakat yang besar, sehingga dengan banyaknya orang-orang yang diundang pada pernikahan tersebut maka semakin banyak pula lah pengeluaran. Padahal kan tujuan pernikahan sendiri adalah untuk
Tujuan dari menggelar walimatul urs adalah untuk memberitahu kepada khalayak umum bahwa pasangan suami istri ini sudah sah. Mungkin hanya sekian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.